Ini pernyataan yang sangat fatal, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, sedang viral pernyataannya Pak Yusuf Kalla dalam ceramahnya di UGM baru-baru ini, sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut, beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Menurut Pak Yusuf Kalla, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Kedua, pernyataan Pak Yusuf Kalla sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Meskipun mungkin maksud sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik, tetapi di era digital seperti saat ini begitu mudah video itu dipotong, diedit, dan digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Ketiga, pernyataan Pak JK ini bisa memicu ketegangan antar umat beragama dan polarisasi di ruang publik. Oleh karenanya, tolong Pak Yusuf Kalla untuk mencabut pernyataan tersebut, buat permintaan maaf dan klarifikasi ke depan publik. Sebagai seorang tokoh nasional yang sudah sangat senior, seharusnya Pak Yusuf Kalla sadar bahwa pernyataan Bapak itu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan opini orang biasa. Untuk Pak Yusuf Kalla atau Pak JK, kami orang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus kami untuk saling mengasihi. Bukan seperti yang Bapak Yusuf Kalla katakan boleh membunuh. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Pak, saya mau bertanya Pak sama Bapak. Apa salah kami Pak? Apa salah kami kepada Bapak sampai Bapak begitu bencinya kepada umat Kristen? Karena kami diajarkan untuk tidak pernah membunuh. Tetapi kami orang Kristen diajarkan untuk kasih, Pak. Kami menonton di bangsa ini, Pak. Gereja kami dibakar. Gereja kami dibom. Bahkan sampai beribadah pun kami dibubarkan. Harus selesai ini. Itu sanksi kalau mengadakan kegiatan. Salah kami orang Kristen apa, Pak? Ingat Pak JK, manusia boleh berencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang menjadi. Fitnah keji Yusuf Kalla. Katanya Kristen diajar membunuh agama lain dan itu disebut syahid. Saya mengatakan itu tuduhan fitnaan yang keji. Sebab di dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk membunuh, apalagi mereka yang berbeda iman atau kepercayaan. Jelas kekristenan mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, bukan mengajarkan kebencian, dendam, bahkan membunuh. Ada banyak orang dengan mudah berkata, semua agama sama saja. Semuanya pernah mengajarkan kekerasan. Tapi pertanyaannya bukan apa yang dilakukan oleh orang beragama. Pertanyaan yang benar adalah apa sesungguhnya yang diajarkan oleh pendiri iman itu sendiri. Yesus tidak pernah membunuh siapapun. Yesus justru mati dibunuh di kayu salib. Dan lebih daripada itu, Yesus mati untuk orang-orang yang membunuhnya. Jelas tuduhan Pak Yusuf Kalla itu keliru besar. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan ajaran yang sangat dalam dari Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bahkan bisa dikatakan ini adalah salah satu ajaran
paling sulit dalam kehidupan iman kita. Sebab secara naluriah, ketika seseorang menyakiti kita, baik lewat perkataan, tindakan, atau pengkhianatan, hati kita ingin membalas. Kita merasa itu adil, kita merasa itu wajar. Namun Yesus mengajarkan sesuatu yang melampaui logika manusia. Ia tidak hanya berkata untuk menahan diri, tetapi lebih dari itu, ia mengajak kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Karena Yesus tahu bahwa kejahatan tidak akan pernah berhenti jika dibalas dengan kejahatan. Kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru. Dendam akan memicu luka yang lebih dalam. Tetapi kasih memiliki kuasa untuk memutus rantai itu. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya saudara-saudara, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita sedang menang, bukan kalah. Kita tidak sedang berada dalam kekalahan. Kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak dikuasai oleh emosi, tetapi oleh kasih Tuhan Yesus yang menguasai kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari kehidupan Yesus sendiri. Ketika ia dihina, ia tidak membalas. Ketika ia disiksa, ia tidak mengutuk. Bahkan ketika ia disalibkan, ia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah kasih yang luar biasa, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menunggu orang lain berubah terlebih dahulu. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang terluka. Ada kata-kata yang menyakitkan, ada perlakuan yang tidak adil, bahkan mungkin ada pengkhianatan yang sulit dilupakan. Tetapi firman Tuhan hari ini tidak mengatakan bahwa luka itu tidak nyata. Tidak. Tuhan tahu itu sakit, tetapi ia mengundang kita untuk tidak tinggal dalam kepahitan. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk mengambil langkah iman, untuk mengampuni meskipun hati masih terluka, untuk tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai, dan untuk mendoakan meskipun rasanya berat. Mengapa kita harus melakukan itu? Karena ketika kita mengampuni, kita sedang membebaskan diri kita sendiri. Kita tidak lagi terikat oleh luka dan dendam. Kita memberi ruang bagi damai sejahtera Tuhan untuk memenuhi hati kita. Dan lebih dari itu, melalui tindakan kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus yang nyata. Saudara-saudari, dunia saat ini sangat membutuhkan kasih seperti ini. Kasih yang tidak membalas, tetapi memulihkan. Kasih yang tidak menyakiti, tetapi menyembuhkan. Kiranya melalui renungan singkat ini, boleh memberkati kita, dan kita terus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.